2 Tawari 11 ayat 13-17. Para imam dan orang Lewi di seluruh Israel datang menggabungkan diri dengan dia dari daerah-daerah kediaman mereka, sebab orang Lewi meninggalkan tanah pengembalaan dan milik mereka, lalu pergi ke Yehuda dan Yerusalem. Oleh karena Yerobeam dan anak-anaknya melarang mereka memegang jabatan imam Tuhan. Ayat 15. Dan mengangkat bagi dirinya imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan, untuk jin-jin dan untuk anak-anak lembu jantan yang dibuatnya. Ayat 16. Dari segenap suku Israel, orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni mereka yang telah membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan Allah Israel, dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Ayat 17. Demikianlah mereka memperkokoh kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahan Rehabeam bin Salomo selama 3 tahun. Karena selama 3 tahun mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo. Oke, shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi di channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang barusan kita baca adalah salah satu peristiwa pada waktu kerajaan pecah menjadi 2. Bagaimana waktu itu kerajaan utara dipimpin oleh Yerobeam dan kerajaan selatan dipimpin oleh kerajaan utara dipimpin oleh Yerobeam, kerajaan selatan dipimpin oleh Rehabeam, gitu ya. Dan tadi salah satu peristiwa yang kita baca bagaimana Rehabeam, kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda, mengokohkan kerajaannya, dan kemudian yang terjadi di sana adalah para orang Lewi yang harusnya mereka berada pada kerajaan utara, mereka meninggalkan tanah penggembalaan mereka. Mereka memilih untuk berpindah ke Yerusalem atau ke kerajaan Yehuda, gitu ya. Karena di kerajaan utara mereka tidak bisa lagi menjabat sebagai imam, dan anak-anak mereka tidak boleh menjabat oleh Yerobeam, karena Yerobeam mengangkat bagi dirinya imam-imam untuk bukit-bukit penyembahan, untuk lembu emas, dan untuk jin-jin tadi dikatakan. Sehingga orang-orang Lewi ini memilih untuk berpindah ke Yerusalem atau ke kerajaan selatan, dan kemudian dia membantu peribatan umat Tuhan dalam bait Allah di kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda, gitu ya. Dan itu adalah salah satu cara bagaimana Rehabeam sebagai raja pertama di kerajaan selatan memperkokoh kerajaannya. Dan perpindahan orang Lewi ke selatan ini diikuti oleh seluruh orang Israel, sehingga pada waktu itu orang Israel beribadah kembali dalam bait suci Yerusalem yang ada pada kerajaan selatan, gitu ya. Dan saya tertarik pada salah satu bagian dalam ayat ini, dalam ayat yang ke-16 dikatakan, dari segenap orang Israel, orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu. Orang Lewi meninggalkan tanah pengembalaannya dan mereka pergi ke Yerusalem, ke kerajaan Yehuda, gitu ya. Dan dikatakan, yakni orang-orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan Allah Israel, dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka, gitu ya. Satu hal yang menarik yang ingin saya bahas pada video ini tentang bagaimana seseorang yang membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan Allah Israel, gitu ya. Dan pada video ini saya ingin membahas mengenai hal mencari Tuhan, gitu ya. Seek for the Lord, gitu ya. Kata mencari Tuhan kalau dalam bahasa aslinya itu ada beberapa penulisan, saudaraku. Paling tidak ada 2 yang digunakan dalam bahasa Ibrani, yaitu Baukas dan Daras. Baukas itu dari kata strong number-nya H1245, sedangkan Daras itu strong number-nya adalah H1875. Atau dalam bahasa Gerika digunakan kata seteo dengan strong number-nya adalah G2212. Yang arti kata mencari di sini dalam bahasa aslinya yang tadi itu lebih banyak mengandung arti yang tidak hanya sekedar mencari seperti orang yang seperti mencari sesuatu yang hilang, tetapi mencari di sana menjadi sesuatu bagaimana orang menyelidikinya, orang berkeinginan, dia punya hasrat yang tinggi untuk mencari Tuhan. Strive after, di mana dia berusaha keras, dia melakukan segala upaya, dia melakukan dengan segenap hati untuk mencari Tuhan. Dan juga digambarkan sebagai sesuatu bagaimana dia memutuskan untuk mengikut Tuhan. Dan kata mencari juga menjadi sesuatu di mana itu dilakukan secara frequently, secara berkelanjutan, gitu ya. Dan itulah kata mencari Tuhan. Dan tadi dalam firman Tuhan dikatakan bahwa orang Israel mengikuti seluruh orang Lewi dan membulatkan hati mereka untuk mencari Tuhan Allah Israel, gitu. Dan pada video ini kita akan bicara mengenai hal mencari Tuhan. Mungkin kita berpikir bahwa kenapa kita harus mencari Tuhan? Bukankah Tuhan ada bersama kita? Bukankah Tuhan selalu menyertai kita? Dalam firman Tuhan dikatakan, aku menyertai kamu selama-lamanya, dan dia akan disebut Immanuel. Artinya Allah beserta dengan kita. Sehingga kita seringkali berpikir bahwa kita tidak perlu mencari Tuhan. Toh Tuhan sudah ada bersama-sama dengan kita, gitu ya. Pada video ini kita akan sama-sama bicara, atau kita sama-sama akan melihat tentang hal mencari Tuhan. Dan ini menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan umat Tuhan, gitu ya. Anda dan saya, betul, Tuhan ada beserta kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan dia sama sekali tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, dan kasih setianya tetap ada buat Anda dan saya.
Tetapi jangan lupa saudaraku bahwa Anda dan saya, kita perlu mencari Tuhan. Gitu ya. Dan ini sesuatu yang penting yang kita bahas sama-sama. Hal yang pertama tentang hal mencari Tuhan, bahwa firman Tuhan menegaskan hal ini. Ini menjadi sesuatu yang ditekankan dalam firman Tuhan tentang bagaimana Anda dan saya umat Tuhan itu perlu mencari Tuhan. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam 1 Tawarikh 16 ayat 10 sampai 11 dikatakan, "Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan." Lanjutannya ayat 11, "Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu." Jelas firman Tuhan memberi penekanan untuk kita mencari Tuhan, dan biar bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Jadi mencari Tuhan menjadi sesuatu yang Allah minta. Dalam firman Tuhan dituliskan untuk Anda dan saya, mencari Tuhan, mencari wajahnya, dan mencarilah kekuatannya. Gitu ya. Kalau kita lihat ayat yang lain dalam 1 Tawarikh 22 ayat 16 dikatakan, "Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu." Ini perkataan pesan terakhir dari Daud kepada anaknya Salomo. Yang Daud pesankan kepada Salomo adalah, arahkanlah hatimu dan jiwamu untuk mulai mencari Tuhan. Gitu ya. Dan mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Sebelum Salomo membangun rumah bagi Tuhan, Daud berpesan supaya Salomo membulatkan hati, supaya Salomo mengarahkan hati dan jiwanya untuk mencari Tuhan. Dan tadi kata Tawarikh dikatakan bahwa carilah Tuhan dan wajahnya dan kekuatannya selalu. Gitu ya. Dalam Mazmur 14 ayat yang kedua dikatakan, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat. Mata Tuhan menjelajah dan dia memandang dari surga ke bawah untuk memandang anak-anak manusia. Dan dikatakan untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Dan ini menjadi sesuatu yang penting, bagaimana mata Tuhan menjelajah, mencari yang berakal budi, dan yang mencari orang-orang yang mencari Dia. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal bahwa itu menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kekristenan kita, untuk kita mencari Tuhan. Gitu ya. Sekali lagi dari awal tadi saya sudah katakan bahwa kita tetap perlu mencari Tuhan, walaupun dalam firman Tuhan kita tahu persis bahwa Allah tidak meninggalkan kita, Allah ada beserta kita, bahwa Dia adalah Immanuel, bahwa Dia ada menyertai kita selama-lamanya, tetapi bagian kita tetap harus mencari Tuhan. Gitu ya. Dalam Kolose 3 ayat yang pertama dikatakan, "Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, carilah hal-hal yang rohani, carilah hal-hal yang menyangkut tentang pribadi Kristus yang adalah Allah sendiri." Gitu ya. Di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Gitu ya. Mungkin ada ayat yang sudah sangat Anda familiar dalam firman Tuhan, dikatakan, "Carilah kerajaan Allah dan kebenaran." Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan banyak ayat dalam firman Tuhan yang menyuruh Anda dan saya untuk mencari Tuhan. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu bagaimana kita mencari Tuhan tidak seperti mencari sesuatu yang hilang yang tadi saya gambarkan. Dalam bahasa Ibrani digambarkan bahwa mencari Tuhan sesuatu di mana itu menjadi satu kerinduan yang besar dalam hati kita. Digambarkan menjadi sesuatu di mana kita menyelidiki tentang pribadi Tuhan. Digambarkan menjadi sesuatu di mana kita berusaha keras, kita memberikan effort untuk kita mencari siapa itu pribadi Tuhan. Dan digambarkan bagaimana kita mengikuti Dia dan dilakukan dengan sangat frequently, dilakukan secara terus-menerus. Dan itulah kata firman Tuhan tentang hal mencari Tuhan. Jadi hal yang pertama yang saya ingin tekankan di sini bahwa Anda dan saya, kita perlu mencari Tuhan, saudaraku. Dan itu yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan. Lanjutannya sekarang, kenapa Anda dan saya kita perlu mencari Tuhan? Bukankah Tuhan tidak pernah jauh dari kita? Bukankah Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita? Kenapa kita harus tetap mencari Tuhan? Di sini kita harus mengerti sama-sama, saudaraku, bahwa perjumpaan kita dengan Tuhan menjadi sesuatu di mana itu adalah proses imbal balik antara kita dengan Tuhan. Gitu ya. Apabila kita mendekat pada Tuhan, maka Tuhan mendekat pada kita. Ini prinsip dalam firman Tuhan. Kita tidak berpikir, oh saya sibuk dengan urusan saya sendiri dan kemudian Tuhan tetap bersama-sama kita. Betul, Tuhan ada menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi ingat saudaraku bahwa bagian kita adalah kita tetap harus mencari Tuhan. Karena kalau kita mencari Tuhan, maka kita akan menemukan Dia dan Dia mengizinkan dirinya ditemui. Karena barang siapa mendekat kepadanya, Dia pun akan mendekat, kata firman Tuhan. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8 dikatakan, "Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu." Ini menjadi sesuatu hal yang penting dalam kehidupan kekristenan. Bahwa mencari Tuhan adalah bagian yang harus Anda dan saya lakukan. Tuhan ada dekat dengan kita semua dan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi bagian kita adalah mari kita mencari Tuhan.
Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu di mana kita berpikir, oh saya tidak perlu mencari Tuhan karena toh Tuhan ada. Betul, Tuhan ada dan dekat dengan kita, tetapi kita tetap harus mencari Tuhan. Karena dalam firman Tuhan dikatakan bahwa mendekatlah kepada Allah, maka dia akan mendekat kepadamu. Lanjutnya, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang berdua hati. Jadi Yakobus menekankan bahwa mari mendekat pada Tuhan, maka dia akan mendekat kepadamu. Dalam Ulangan 4 ayat yang ke-29 dikatakan, dan baru di sana engkau mencari Tuhan, baru di tempat yang ditentukan Tuhan, yaitu kemah pertemuan, di sanalah kamu akan mencari Tuhan, Allahmu dikatakan, dan menemukannya. Tapi ada syaratnya, asal engkau menanyakan dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Untuk kita menemukan Tuhan, untuk kita berjumpa dengan Tuhan, itu butuh effort dari kita, butuh usaha dari Anda dan saya, untuk menanyakan Tuhan, untuk mencari Tuhan. Dan itulah yang menjadi sesuatu bagaimana kalau kita mencari dan mendekat padanya, maka dia akan mendekat pada kita. Gitu ya. Dalam 1 Tawari 28 ayat 9, ini juga perkataan Daud kepada Salomo, dikatakan, dan engkau anakku Salomo, kenalah ayahnya Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Lanjutannya, sebab Tuhan menyelidiki segala niat hati dan mengerti segala niat. Menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Dan lanjutannya adalah, jika engkau mencari dia, jika Daud berpesan pada Salomo, jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka dia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Dan itu sebabnya Anda dan saya kita perlu mencari Tuhan. Dengan kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan menghampiri kita. Dengan kita mencari Tuhan, maka kita akan berjumpa dengan Tuhan. Gitu ya. Allah yang adalah pribadi Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita, pribadi yang selalu bersama kita dan selalu ada menyertai kita selama-lamanya, itu adalah satu pribadi yang menunggu dan melihat, menanti anak-anak manusia yang mencari Allah. Dan pada saat kita datang mencari dia, maka dia akan menghampiri kita dan dia akan mengizinkan kita menemuinya. Sebab itu Anda dan saya kita perlu mencari Tuhan, saudaraku. Kita perlu mencari siapa pribadi Tuhan, kita perlu menyelidiki, kita perlu mencari tahu. Kita perlu bersekutu dengan dia dan berjumpa dengan wajah dan kekuatannya. Dan itulah yang Allah maksudkan dengan mencari Tuhan. Gitu ya. Dan sekarang kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan, Anda dan saya pasti banyak menemukan peristiwa-peristiwa bagaimana orang pada waktu itu datang mencari Yesus pada waktu Yesus menjadi manusia. Ada dengan maksud dan motivasi yang macam-macam. Dan kita lihat salah satunya dalam firman Tuhan. Dalam Yohanes 6 ayat 26 dikatakan Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Itu satu peristiwa dalam firman Tuhan, bagaimana orang mencari Yesus, bagaimana orang berusaha untuk menemukan Yesus semata-mata karena menjadi sesuatu di mana dia menerima sesuatu dalam bentuk makanan. Gitu ya. Tentunya Anda dan saya mencari Kristus, mencari Tuhan dengan satu tujuan bahwa kita mau menemukan dia. Bahwa dengan satu tujuan kita mau berjumpa dengan Allah. Sehingga kita bisa mengenal pribadi Allah yang sesungguhnya. Pengenalan kita kepada Tuhan itu sepenuhnya bergantung seberapa jauh Anda dan saya mencari Tuhan. Karena kalau kita mencari dia, maka dia berkenan untuk ditemui. Dan kita bisa mengenal dia pada saat kita bertemu. Jelas, saudaraku? Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Betul, karena firman Tuhan bahwa kalau kita ada dan saya sungguh-sungguh mencari dia, dia memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Tetapi tentunya bukan semata-mata upah yang kita mau kejar. Yang kita mau kejar pada saat pencarian pada Tuhan adalah kita mau mencari dan mengenal dia. Supaya kita bisa berjumpa dengan dia dan akhirnya mengenal siapa pribadi Allah. Gitu ya. Dan itulah tujuan kenapa Anda dan saya perlu mencari dia. Gitu ya. Dalam Matius 6 ayat 32 dan 33 yang tadi saya pernah singgung, semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Bagian kita adalah mari Anda dan saya mencari Tuhan. Karena ini menjadi sesuatu bagaimana mata Tuhan mencari dari surga. Adakah orang-orang yang berakal budi dan mencari Tuhan? Gitu ya. Dan carilah Tuhan dan carilah wajahnya selalu. Dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Gitu ya. Apabila kita mencari dia dengan segenap hati, maka kita akan berjumpa dan dia akan mengizinkan untuk ditemui. Dan perjumpaan dengan Tuhan membawa kita semakin mengenal Tuhan. Gitu ya. Dalam 2 Tawarikh
15 ayat 15. Peristiwa itu pada waktu itu adalah salah satu raja Israel yang melakukan hal yang benar di mata Tuhan, yaitu Raja Asa. Gitu ya. Dikatakan dalam 2 Tawarikh 15 ayat yang ke-15 dikatakan seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka memutuskan untuk mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di seluruh penjuru, di segala penjuru. Dan ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa bagaimana itulah Allah kita. Dia menanti Anda dan saya untuk berjumpa dengan kita. Dan dia meminta supaya kita mencari dia. Carilah dia selama dia berkenan ditemui. Carilah wajahnya dan kekuatannya selalu. Dan Allah mencari dari surga anak-anak orang-orang yang berakal budi yang kemudian akan mencari Tuhan. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu di mana itu suatu hal yang penting buat Anda dan saya. Dan pada saat kita mencari dia, maka dia akan mendekat pada kita. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang Anda dan saya tentunya sudah sangat tahu bahwa apa yang harus kita lakukan untuk kita mencari Tuhan tentunya bukan sesuatu hal yang sulit. Gitu ya. Kita bisa melakukannya pada saat kita membaca firman Tuhan adalah sesuatu yang baik apabila kita membaca firman Tuhan. Tetapi jangan lupa bahwa pembacaan firman Tuhan bukan semata-mata hanya untuk menambah pengetahuan. Pembacaan firman Tuhan bukan hanya semata-mata untuk menambah wawasan kita, tetapi pembacaan firman Tuhan harus kita bawa menjadi sesuatu di mana kita mengenal siapa Allah itu. Menjadi sesuatu di mana kita mencari Tuhan, mencari di mana di dalamnya kita mau mencari siapa pribadi Allah dan kita bisa menemui Tuhan di sana. Gitu ya. Kita bisa mencari Tuhan pada saat kita berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Doa bukan lagi menjadi sesuatu hal di mana ada serentetan permintaan permohonan yang kita ucapkan kepada Tuhan. Betul, doa adalah bagian di mana kita memohon sesuatu kepada Tuhan. Tetapi doa juga adalah sesuatu di mana kita mencari dan kita akan mendapatkannya. Melalui doalah kita mencari Tuhan dan kita bisa bersekutu dengan dia. Dan barang siapa mencari dia dengan sungguh-sungguh maka dia berkenan ditemui. Gitu ya. Kita bisa mencari Tuhan melalui satu persekutuan ibadah di tempat di mana gereja Anda masing-masing berada. Gitu ya. Jadikan itu menjadi sesuatu bukan cuma sekedar berkumpul dan bukan sekedar suatu kewajiban hari Minggu yang harus kita lakukan. Tetapi jadikan itu menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu kerinduan dalam hati kita bahwa kita datang untuk mencari Tuhan. Gitu ya. Dan kita bisa lakukan dalam banyak perkara yang lain pada saat-saat Anda sendiri, pada saat Anda merenungkan firman Tuhan, pada saat Anda dan saya berdiam diri dan memikirkan tentang firman Tuhan, dan itu menjadi sesuatu di mana Anda dan saya mencari Tuhan. Itu menjadi sesuatu di mana kita berpikir tentang siapa pribadi Tuhan, dan dari sana Allah bisa menemui kita dan menjelaskan siapa pribadinya sehingga kita mengenal Tuhan. Jelas, saudaraku? Beberapa ayat dalam Filipi 3 ayat yang ke-8 dikatakan, malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Pencarian kita kepada Tuhan akan membuahkan sebuah pengenalan. Dan pengenalan kepada Tuhan itu lebih mulia dari segala sesuatu. Dikatakan, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku beroleh Kristus. Dan hal kerajaan surga itu seperti orang yang menemukan harta yang terpendam. Dan dia rela meninggalkan segala sesuatunya demi membeli tanah yang di dalamnya ada harta terpendam. Dan itu adalah hal kerajaan surga. Dan itu menjadi sesuatu di mana Anda dan saya harus mencari Tuhan dan menemukan siapa dia. Dan pada saat kita mencari Tuhan itu seperti harta yang melebihi segala sesuatunya. Gitu ya. Pada saat kita mencari Tuhan, dia mengizinkan kita untuk ditemui. Dan pada saat kita mencari Tuhan, maka kita mendekat padanya dan dia pun akan mendekat pada kita. Dia yang adalah Immanuel dan tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Dia menunggu kita mencari dia dan menanyakan dia dengan sepenuh hati. Gitu ya. Dan dia akan mengizinkan dirinya ditemui oleh Anda dan saya sehingga kita mengenal siapa dia. Dalam Yeremia 29 ayat 12-13 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan mendengarkan kamu. Jelas kata firman Tuhan, kalau kamu datang berseru dan berdoa kepada Tuhan, aku akan mendengarkan kamu, kata Tuhan. Lanjutannya, apabila kamu mencari aku, maka Allah berjanji, kamu akan menemukan aku. Gitu ya. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jelas kata Tuhan bahwa mari Anda dan saya kita cari Tuhan. Dan kalau kita mencari Tuhan, maka kita akan menemukan siapa dia. Jelas, saudaraku? Dan ini menjadi sesuatu bagian yang sederhana yang saya singgung sama-sama dalam kehidupan Anda dan saya. Bahwa kita semua betul, Anda dan saya adalah satu pribadi, orang-orang yang dipilih Tuhan, di mana Allah menjadikan kita umat kepunyaannya. Dan dia menjaga setiap milik kepunyaannya, dan dia menyertai Anda dan saya selama-lamanya. Roh Kudus dicurahkan untuk menyertai kita semua untuk mengajarkan segala sesuatu. Tetapi mari ingat selalu bahwa Anda dan saya kita punya tanggung jawab untuk mencari Tuhan.
Ada bagian yang harus kita lakukan, bagaimana kita harus mencari Dia. Kita bisa mencari Dia tatkala kita berdoa, menyembah Tuhan dan bersekutu dengan Dia. Dan pada saat itu kita berjumpa dengan Dia. Dan dari perjumpaan itu membawa satu pengenalan. Kita bisa mencari Tuhan pada saat Anda dan saya membaca firman Tuhan. Mari jangan cuma sekedar menambah wawasan dan pengetahuan, tetapi jadikan itu menjadi satu sarana di mana kita menyelidiki dan kita ingin mengenal siapa pribadi Tuhan dan kita mencari Dia melalui firman-Nya. Dan banyak hal yang kita bisa lakukan untuk kita mulai mencari Tuhan. Dan Tuhan berjanji apabila kita mencari Dia, maka kita akan menemukan Dia itu siapa. Jelas aku? Sebagai ayat yang terakhir dalam Yesaya 58 ayat yang kedua dikatakan, memang setiap hari mereka mencari aku, kata Tuhan. Setiap hari mereka lakukan itu untuk mencari aku. Menjadi sesuatu hal yang frequently, sesuatu hal yang terus-menerus mereka lakukan untuk mencari siapa itu Tuhan. Dan suka untuk mengenal segala jalanku seperti bangsa yang melakukan yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Jelas aku? Mari ingat selalu untuk bagian Anda dan saya, sudahkah Anda dan saya mencari Tuhan hari ini? Sudahkah Anda dan saya meluangkan waktu untuk mencari Tuhan dan mengenal siapa Dia itu? Gitu ya. Pencarian kepada Tuhan menjadi sesuatu yang kita harus lakukan rutin setiap hari, di mana melalui pencarian itulah kita semakin lama bisa semakin mengenal Tuhan. Pada saat baca firman Tuhan, cari siapa Dia dalam firman-Nya. Pada saat kita berdoa, mari cari siapa pribadi Allah. Bukan cuma sekedar urutan permintaan doa, tetapi mari datang dan cari Dia. Gitu ya. Carilah Dia selama Dia berkenan ditemui dan berserulah kepadanya selagi Ia dekat. Allah yang kita sembah adalah pribadi yang setia, yang tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Dan Dia rindu mendekat pada Anda dan saya. Tapi mari bagian kita, carilah wajah Tuhan selalu. Mari mendekat dan carilah Dia dan berserulah kepadanya dan tanyakan dengan segenap hati. Maka Dia akan mengizinkan kita menemuinya dan Dia akan memperkenalkan siapa pribadinya dan kita akan semakin mengenal Dia. Pencarian kita kepada Tuhan, pengenalan kita kepada Tuhan sangat bergantung seberapa jauh Anda dan saya mencari Dia. Seberapa jauh Anda dan saya semakin mencari Tuhan. Semakin kita mencari Tuhan, maka semakin kita mengenal siapa pribadi Tuhan itu. Jelas aku? Mari Anda dan saya setiap hari kita lakukan suatu pencarian, setiap hari kita jadilah pencari-pencari Tuhan yang mencari siapa pribadi Allah melalui firman Tuhan, melalui setiap doa-doa yang kita lakukan, melalui setiap pertemuan ibadah yang kita lakukan, atau pada saat Anda dan saya merenung sendiri dan sedang memikirkan tentang firman Tuhan, biarkan Roh Kudus menjelaskan itu semua sehingga kita bisa menemukan siapa pribadi Allah dan dari sanalah kita semakin hari semakin mengenal Dia. Jelas aku? Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.